Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama yang pertama Nanda Febiransa, NIM 19681029. Yang kedua Evan Hardiansa, NIM 19681011. Dan yang ketiga Dea Oktarini, NIM 19681004. Dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen pengampu Ibu Melga Ilhimawati MA, Institut Agama Islam Negeri Curug, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan produk baru dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian produk baru. Produk di dalam Islam yaitu semua produk yang halal dengan memenuhi syariat Islam. Produk baru yaitu produk yang belum ada dan akan dipasarkan untuk meningkatkan penjualan dan pengembangan perusahaan. Produk baru yaitu produk yang meliputi inovatif dan unik, produk yang menggantikan produk lama dan berbeda. Produk imitatif yaitu produk baru bagi suatu perusahaan tetapi tidak baru di pasaran, serta produk yang menggunakan bahan baru dan baku. Selanjutnya, pengertian pengembangan produk baru. Pengembangan produk merupakan suatu kegiatan usaha yang terus dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan untuk mengembangkan suatu produk. Islam dalam hal pembuatan produk sangat mengutamakan moralitas dan menyentuh nilai-nilai dasar kebutuhan manusia. Batasan dalam Islam untuk membuat suatu produk sangat jelas. Yang benar tidak dicampurkan dengan yang salah atas dasar apapun. Produk dalam Islam tidak hanya sekedar merespon permintaan pasar saja, tetapi juga mengedepankan moralitas, sehingga produsen dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan yang maksimum saja, namun juga menghasilkan barang dan jasa yang halal. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu permunculan gagasan. Yang kedua yaitu penyaringan gagasan. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Serta yang kelima yaitu analisis bisnis. Dan yang keenam, pengembangan produk. Ketujuh yaitu pengujian pasar. Serta yang kedelapan yaitu dikomersialisasi. Selanjutnya, hambatan dan tantangan dalam pengembangan produk baru. Pengembangan suatu produk itu sendiri bukanlah hal yang mudah. Karena di dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak sekali hambatan, baik itu dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam pengembangan produknya, yang disebabkan karena perusahaan tidak dapat memecahkan hambatan-hambatan tersebut. Kegagalan ini akan mengakibatkan perusahaan tidak berkembang dalam hal produk yang selanjutnya. Perusahaan akan tampil dengan produk yang lama, yang kemungkinan besar sudah mengalami kejenuhan di pasar. Karena perusahaan tampil dengan produk yang lama, maka perusahaan tidak dapat bersaing dan mampu mengembangkan produknya. Adapun hambatan-hambatan dari pengembangan produk baru ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Yang kedua, waktu dalam pengembangan produk yang mungkin relatif lama. Serta yang ketiga, besarnya dana dalam pengembangan produk baru. Yang keempat, keterbatasan personil dalam pengembangan riset. Yang lima, berkurangnya koordinasi antar personil. Serta yang terakhir yaitu keterbatasan fasilitas dalam pengembangan produk baru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Evan, yaitu organisasi pengembangan produk baru. Dalam mengembangkan sebuah aliran yang bagus dari suatu produk baru, dari struktur organisasi menjadi sangat penting. Salah satu dari persyaratan utama untuk melahirkan suatu gagasan baru dengan sukses memperkenalkan suatu produk baru adalah dengan adanya dukungan dari manajemen puncak, sebagaimana tambahan untuk beberapa kelompok atau struktur di dalam suatu organisasi dapat memberikan fasilitas bagi pengembang dari produk
baru tersebut. Hal ini termasuk komite dan departemen produk baru tersebut, seperti tim gabungan, entrepreneurs dan perencanaan secara paralel. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk baru. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, strategi pengembangan produk baru dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, yaitu memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambahkan item pada lini produk yang sudah ada atau menambahkan lini produk baru. Yang ketiga, menambahkan produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Poin yang keempat yaitu meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan, seperti halnya penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan mengeluarkan dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan materinya. Proses adopsi konsumen terhadap produk baru. Konsumen akan melalui 5 tahap dalam proses adopsi produk baru. Yang pertama, kesadaran atau awareness, yaitu konsumen menjadi sadar akan produk baru tetapi kekurangan informasi. Yang kedua, minat atau interest, yaitu konsumen dirangsang untuk mencari informasi tentang produk baru tersebut. Yang ketiga, evaluasi atau evaluation, yaitu konsumen mempertimbangkan apakah mencoba produk baru itu memberikan manfaat atau tidak. Yang keempat, percobaan atau trial, yaitu konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk memperbaiki perkiraannya atas nilai produk tersebut. Yang kelima, adopsi atau adoption, yaitu konsumen memutuskan untuk menggunakan produk baru itu secara penuh dan teratur. Selanjutnya, ada 5 langkah secara psikologis yang dapat mempengaruhi pelanggan melakukan pembelian, yaitu yang pertama, display. Pajanglah barang-barang di etalase secara baik dan menarik, sehingga menarik orang untuk window shopping. Yang kedua, interest. Membuat sedemikian rupa supaya orang lebih tertarik dengan barang yang dipajangkan di etalase dengan mencantumkan harga atau manfaat yang diberikan barang tersebut. Yang ketiga, dessert. Dengan hanya memperhatikan barang yang dipakai
itu bisa menimbulkan keinginan calon pelanggan untuk melakukan pembelian. Yang keempat, trust. Pelanggan membeli suatu barang berdasarkan kepercayaannya yang hampir selalu dipengaruhi oleh penjual, reputasi, tokoh, merek terkenal, dan kualitas produk itu sendiri. Yang kelima, satisfaction. Kepuasan waktu melakukan pembelian bergantung pada pelayanan yang diberikan, sedangkan kepuasan dalam memakai atau menggunakan barang tersebut karena kualitasnya baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, siklus hidup produk. Tahap-tahap siklus hidup produk yaitu yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Dalam tahap ini, produk belum dikenal oleh konsumen sehingga harus dipromosikan. Pertumbuhan hasil penjualannya akan sangat lambat. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini, produk mulai dikenal konsumen dan mengalami kenaikan volume penjualan. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Dalam tahap ini, penjualan mencapai titik tertinggi dan persaingan juga sangat meningkat. Yang keempat, tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini, penjualan mengalami penurunan karena produk tersebut sampai pada titik kejenuhan. Konsumen akan meninggalkan dan tidak mau lagi menggunakan produk tersebut. Dalam kondisi ini, pengusaha harus siap menyiapkan produk penggantinya yang diharapkan akan menggantikan posisi produk yang sudah tidak laku lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.